Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hebat kelas 2 SD Telkom Makassar pada pagi hari ini? Miss berharap Ananda semua dalam keadaan sehat dan tentunya sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, hari ini Miss akan menjelaskan materi tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalamanku di tempat bermain. Namun, seperti biasanya sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Miss sampaikan dapat Ananda pahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Seperti yang telah Miss sebutkan tadi bahwa materi kita adalah tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalamanku di tempat bermain. Dan materi yang akan Miss jelaskan pada pagi hari ini yaitu muatan pelajaran matematika, KD 36 menuliskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang akan Ananda capai pada pembelajaran ini yang pertama, perbandingan panjang benda, yang kedua, mengurutkan panjang benda, selanjutnya, jenis-jenis alat ukur panjang, dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan panjang benda. Baiklah, untuk yang pertama, Miss akan menjelaskan materi tentang perbandingan panjang benda. Di subtema sebelumnya, kita telah belajar bagaimana cara mengukur panjang menggunakan alat baku seperti penggaris, meteran pita, dan juga meteran roll. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita dengan belajar membandingkan panjang benda. Untuk membandingkan dan mengurutkan panjang benda, satuan yang digunakan harus sama. Seperti yang telah Miss jelaskan pada subtema sebelumnya bahwa satuan panjang yang digunakan yaitu meter atau sentimeter. Jadi, jika satuannya tidak sama, maka terlebih dahulu satuannya harus disamakan. Apakah dijadikan sentimeter atau semua dijadikan meter. Kalimat perbandingan yang dapat digunakan untuk membandingkan panjang benda adalah lebih panjang, sama panjang, atau lebih pendek. Kapan kita menggunakan lebih panjang, sama panjang, dan lebih pendek? Akan Miss jelaskan pada materi yang pertama. Baiklah, untuk memahami materi ini silahkan Ananda perhatikan baik-baik penjelasan Miss. Di sini telah Miss tampilkan beberapa gambar benda yang memiliki panjang yang berbeda. Kita akan belajar membandingkan panjang masing-masing benda. Tahukah kalian bagaimana cara membandingkan panjang benda? Untuk langkah pertama, tentukan panjang masing-masing benda menggunakan satuan yang sama. Karena benda yang Miss tampilkan adalah penghapus, krayon, spidol, pensil, dan pulpen, maka alat ukur yang digunakan yaitu penggaris atau mistar. Di gambar sudah terdapat masing-masing ukuran benda. Untuk yang pertama, penghapus ukurannya 2 cm, krayon 7 cm, kemudian gambar kedua, spidol 12 cm, pulpen 11 cm. Dan untuk gambar yang ketiga, krayon panjangnya 10 cm dan pensil panjangnya 6 cm. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya yaitu kita membandingkan panjang masing-masing benda. Karena penghapus panjangnya 3 cm dan krayon panjangnya 7 cm sehingga penghapus lebih pendek dari krayon. Nah, bagaimana dengan gambar kedua antara spidol dan pulpen? Kita lihat ukuran spidol adalah 12 cm dan panjang pensil adalah 11 cm sehingga spidol lebih panjang dari pulpen. Nah, kita lanjut ke gambar yang ketiga. Bagaimana perbandingan panjang antara krayon dengan pensil? Perhatikan baik-baik panjang masing-masing benda. Panjang krayon adalah 6 cm dan panjang pensil adalah 6 cm. Jadi, kedua benda ini memiliki ukuran panjang yang sama yaitu 6 cm.
sehingga krayon sama panjang dengan pensil. Nah, bagaimana? Apakah Ananda sudah bisa membedakan kapan penggunaan lebih panjang, sama panjang, atau lebih pendek? Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengurutkan panjang benda. Masih menggunakan gambar yang sama, yaitu penghapus, krayon, spidol, dan pulpen. Kita akan mengurutkan panjang masing-masing benda mulai dari yang paling panjang sampai ke benda yang paling pendek, atau sebaliknya dari benda yang paling pendek hingga benda yang paling panjang. Kita lihat kembali masing-masing ukurannya. Untuk penghapus panjangnya 2 cm, krayon 7 cm, spidol 12 cm, dan pulpen 11 cm. Jika dilihat dari panjang masing-masing benda, urutan panjang benda dari yang terpanjang ke terpendek adalah spidol, pulpen, krayon, dan penghapus. Nah, bagaimana jika kita urutkan benda dari yang paling pendek ke benda yang paling panjang? Urutan benda dari yang paling pendek yaitu penghapus, krayon, pulpen, dan spidol. Jadi, cara untuk mengurutkan panjang benda yaitu kita terlebih dahulu harus mengetahui ukuran masing-masing benda, kemudian kita urutkan apakah dari terpanjang ke terpendek atau dari benda yang terpendek ke benda yang terpanjang. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu jenis-jenis alat ukur panjang. Di subtema sebelumnya kita telah mempelajari beberapa jenis alat ukur panjang yang bisa digunakan. Apakah Ananda masih mengingat benda apa saja itu? Baiklah, untuk benda yang pertama yaitu penggaris. Tentu Anandaku semua sudah mengetahui cara menggunakan penggaris. Penggaris ini digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda pada bidang datar. Contohnya mengukur panjang meja atau mengukur lebar meja. Kemudian, alat ukur yang kedua yang bisa kita gunakan yaitu meteran pita. Meteran pita ini berfungsi untuk mengukur panjang bahan dan panjang tubuh seseorang untuk keperluan pembuatan pakaian. Biasanya meteran pita ini digunakan oleh penjahit untuk mengukur panjang tubuh seseorang. Kemudian, alat yang ketiga yaitu meteran roll. Meteran roll ini berfungsi untuk mengukur panjang benda, misalnya kayu atau pipa, ataupun lokasi, misalnya denah rumah atau ruang tamu. Ketiga alat ukur tadi semuanya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengukur panjang, namun penggunaannya berbeda. Jadi, silahkan Ananda sesuaikan benda yang ingin diukur dengan alat ukur yang bisa digunakan. Sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu menyelesaikan masalah panjang benda. Masih ingatkah kalian bahwa 1 meter sama dengan 100 cm atau 100 cm sama dengan 1 meter? Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah berkaitan dengan panjang benda. Untuk menjumlahkan atau mengurangkan panjang dua benda, terlebih dahulu kita harus menyamakan satuannya, yaitu cm atau meter. Baiklah, untuk lebih memahami silahkan perhatikan contohnya. Contoh pertama, Leni memiliki pita sepanjang 3 meter dan Lucy memiliki pita sepanjang 130 cm. Jika pita Leni dan Lucy digabungkan, berapa sentimeter panjang pita mereka? Dari soal kita ketahui bahwa satuan panjang yang digunakan oleh Leni yaitu meter, sedangkan satuan panjang yang digunakan oleh Lucy adalah sentimeter, sehingga panjang pita Leni dan Lucy harus kita samakan dulu satuannya. Karena yang ditanyakan satuan sentimeter, kita ubah satuan meter menjadi sentimeter, sehingga panjang pita Leni yaitu 300 cm, karena 3 meter sama dengan 300 cm. Setelah satuannya sama, kita jumlahkan panjang pita Leni dan Lucy. Panjang pita Leni 300 cm dan panjang pita Lucy 130 cm.
Sehingga jika dijumlahkan, panjang pita mereka adalah 430 cm. Bagaimana, sudah paham? Baiklah, Miss berikan lagi satu contoh supaya Ananda lebih memahami materi ini. Contoh yang kedua, Yoga memiliki tongkat sepanjang 2 meter. Kemudian, Yoga memotong tongkatnya sepanjang 80 cm. Pertanyaannya, berapa sentimeter panjang tongkat Yoga sekarang? Dari soal kita ketahui bahwa panjang tongkat Yoga adalah 2 meter. Karena satuan yang ditanyakan adalah sentimeter, sehingga kita ubah satuan meter menjadi sentimeter. Sehingga panjang tongkat Yoga dalam satuan sentimeter adalah 200 cm, karena 2 meter sama dengan 200 cm. Dipotong 80 cm. Dipotong artinya panjangnya berkurang. Sehingga untuk mencari panjang tongkat Yoga setelah dipotong, caranya adalah 200 cm dikurangi 80 cm, hasilnya 120 cm. Sehingga panjang tongkat Yoga setelah dipotong adalah 120 cm. Bagaimana? Apakah Ananda sudah memahami cara menyelesaikan masalah berkaitan dengan panjang benda? Jika belum, silahkan disimak kembali videonya. Dan bagi yang sudah paham, boleh dilanjutkan videonya dan dikerjakan tugas yang akan Miss tampilkan pada akhir video. Namun sebelum Miss lanjut, Miss ingatkan kepada Anandaku semua untuk selalu menjaga ibadahnya, menjaga kesehatan, dan tentunya mendengarkan nasihat dari ayah, ibu, maupun bapak ibu gurunya di sekolah. Jika dalam video ini terdapat kekurangan ataupun kehilafan, Miss memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Ananda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.